Sebelum ibadah kebaktian ada beberapa pengumuman. Untuk ada perubahan jadwal kegiatan donor darah yang semula tanggal 3 Juli dirubah menjadi tanggal 24 Juli pukul 9, tempatnya di GKI Jalan Maulana Yusuf. Yang kedua, untuk mengakomodir kebutuhan anggota jemaat yang usia lanjut, kebaktian di Aula Bawah Reksa mulai 3 Juli tadi sudah diselenggarakan karena kapasitasnya terbatas, maka yang akan kebaktian di sana diprioritaskan bagi jemaat yang usianya lanjut dan untuk yang keluarga yang mendampinginya. Ada berita duka juga, telah dipanggil Bapak Sorgawi tanggal 26 Juni 2022, Bapak Ijang Supriyadi. Bapak Ijang adalah suami dari Ibu Rita Handayani. Jenazah telah dimakamkan di Sukabumi pada hari Selasa 28 Juni 2022. Sebelum kebaktian kita bisa bersaat teduh sejenak. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Untuk berkat padamu kasih setia
tuturkan tajammu, kasih setiamu turun temurun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan, tuturkan tajammu, kasih setiamu turun temurun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Kristus, ibadah hari ini bertema menjadi duta Kristus bagi dunia. Menjadi duta Kristus berarti menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kehadirannya yang penuh kasih serta kebenaran di tengah-tengah dunia. Dalam panggilan kita untuk menjadi dutanya, ia pun senantiasa hadir untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Untuk itulah, pada hari ini kita pun akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus, di mana di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Melalui nyanyian, marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapannya. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri dan marilah kita dengarkan berita anugerah ini. Berita anugerah ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10 yang demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. setia
Kudus agar kasih-Nya pun nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatukan hati untuk bersama-sama berdoa, memohon kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan boleh kita hayati bersama. Mari kita berdoa. Allah yang telah memanggil kami semua, bukan hanya untuk percaya dan diselamatkan, tetapi juga untuk menjadi utusan-utusan Tuhan di tengah dunia yang membutuhkan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu. Biarlah saat ini Bapa, Engkau berkenan melengkapi kami dengan firman Tuhan. Dan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, ajar kami memahami kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Berkenanlah memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Biarlah Engkau berkenan memberikan kuasa dan pimpinan agar segala sesuatu diucapkan dalam kebenaran. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah firman yang telah menjadi manusia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama memperhatikan bagian Alkitab yang terambil dari Lukas 10 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 16 hingga ke 20. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 10 ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan,
juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di sorga. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita membahas tema menjadi duta Kristus bagi dunia, mungkin kita membayangkan ini adalah tugas-tugas para misionari, para pekabar Injil yang memang diutus ke pelosok-pelosok dunia, kemana saja mereka diutus. Lalu kita merasa, itu bukan tugas saya. Saya kan orang Kristen biasa-biasa saja. Asal saya baik, asal saya tetap beribadah, beres. Tapi benarkah demikian, saudara? Ternyata kita salah besar kalau kita berpikir demikian. Bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang pengutusan oleh Tuhan Yesus kepada 70 murid yang lain. Artinya bukan ke-12 murid utama, tapi 70 murid yang lain. Jadi sebenarnya saudara, semua orang yang menjadi murid Tuhan Yesus pasti juga diberi tugas oleh Tuhan Yesus. Pasti diutus oleh Tuhan Yesus. Buat apa menjadi murid Tuhan Yesus? Belajar kalau tidak menggunakan segala yang dipelajari itu untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Apakah tugas itu, saudara? Ini pertanyaan bagi kita. Dalam ayat yang kelima dikatakan tadi, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah itu. Nah, saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus ini diutus masuk ke kota yang akan dikunjungi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kalau kamu masuk rumah itu, sampaikan damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, saudara, tentu saja tugas menyampaikan damai sejahtera ini bukan cuma kata-kata. Ya. Di dalam ayat 9 dikatakan dengan jelas, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di rumah ini. Dan menyembuhkan itu, saudara, bukan hanya berarti orang-orang yang sakit secara fisik. Karena ada banyak hal yang membuat orang sebenarnya sakit. Ada banyak hal yang membuat orang tidak merasa damai sejahtera. Ada orang yang sakit hati, sehingga hatinya terus diisi dengan kemarahan-kemarahan. Ada orang yang putus asa, tidak punya semangat hidup lagi. Ada orang yang berduka karena berbagai hal. Ada orang yang hidup dalam ketakutan. Ada orang yang hidup di dalam kesulitan ekonomi. Ada orang yang hidup di dalam konflik-konflik rumah tangga dan sebagainya. Semua ini adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan orang tidak merasa
damai sejahtera. Jadi kalau murid-murid ini harus datang ke setiap rumah dan mengatakan damai sejahtera bagi rumah ini, mereka harus berusaha setiap kali untuk menghadirkan damai sejahtera pada semua orang yang membutuhkan di rumah itu. Demikian juga setiap kita. Kita diutus oleh Tuhan sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk membawa damai sejahtera Kristus hadir bagi setiap orang yang membutuhkan kehadiran kita. Mulailah dari keluarga kita sendiri. Suami, istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, adik. Kehadiran kita sangat menentukan. Apakah orang-orang seisi rumah kita merasakan damai sejahtera? Bagaimana kita mengusahakan supaya seisi rumah kita bisa merasa damai sejahtera? Ini adalah tugas setiap murid Kristus. Kalau kita melihat tugas ini di dalam pekerjaan kita, entah kita sebagai pengusaha atau kita sebagai karyawan, kita sebagai dosen atau sebagai mahasiswa, kita sebagai para profesional, atau mungkin kita adalah orang-orang yang bergerak dalam dunia politik. Apakah yang menjadi usaha kita yang paling utama? Kita harus memikirkan bagaimana kehadiran kita sebagai duta-duta Kristus membawa damai sejahtera bagi kehidupan di sekitar kita. Demikian juga kita semua sebagai warga negara Indonesia di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk ini. Kita harus hadir sebagai duta Kristus yang menghadirkan damai, menghadirkan keadilan, kesejahteraan dalam hidup bersama di Indonesia ini. Banyak pemahaman yang luas sekali untuk tugas kita menghadirkan damai sejahtera. Tetapi saudara, sebagai duta Kristus, ada hal yang sangat penting yang selalu harus kita ingat dan sadari. 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang diutus untuk pergi ke kota-kota yang akan didatangi oleh Tuhan Yesus, yang akan dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 1 jelas. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Apa artinya ini, saudara? Itu berarti bahwa apa yang harus dikerjakan oleh murid-murid itu adalah hal yang akan diteruskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan akan hadir sesudah mereka melaksanakan tugas mereka. Jadi saudara, kita semua dalam tugas panggilan kita sebagai duta Kristus sebenarnya adalah kawan sekerja Kristus sendiri. Bukan kita yang bekerja sendiri, Kristus yang bekerja. Apa yang kita kerjakan mungkin tidak tuntas, tidak selesai, tidak sempurna, tapi kita percaya Kristus akan melanjutkan, akan menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Selain itu saudara, tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu berdua-dua. Artinya mereka tidak diutus sendiri-sendiri, masing-masing, tapi selalu harus berdua-berdua perginya. Mengapa saudara? Ada dua alasan. Yang pertama saudara, Tuhan selalu menginginkan adanya persekutuan.
Karena kita semua manusia yang lemah, punya kekurangan, punya keterbatasan, dan Tuhan mau supaya kita selalu hidup saling tolong-menolong. Juga di dalam pelayanan, di dalam penugasan yang Tuhan berikan, kita harus bersekutu, kita harus saling tolong-menolong, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menegur, dan seterusnya, agar kita boleh saling menutupi kelemahan dan kekurangan kita. Tapi yang kedua, saudara, kita harus ingat akan janji Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bertolak dari janji Tuhan Yesus itu, kita tahu bahwa kalau kita pergi melayani, melaksanakan tugas di dalam persekutuan berdua atau lebih, maka Tuhan hadir, Tuhan ikut bekerja. Jadi duta-duta Kristus tidak pernah bekerja sendiri, harus selalu dalam persekutuan, dan harus selalu mengandalkan kuasa Tuhan yang akan selalu hadir di dalam pelaksanaan tugas. Tanpa kesadaran ini, kita pasti gagal. Bayangkan saja, saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-murid yang diutus itu di dalam ayat yang ketiga tadi, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bayangkan, anak-anak domba, bukan domba, anak-anak domba di tengah-tengah serigala. Kalau anak-anak domba itu bisa berhasil, bisa melaksanakan tugas, siapa yang hebat? Yang hebat adalah gembalanya. Kalaupun tidak disebut, tapi kita bisa bayangkan, tidak mungkin anak domba itu bisa melakukan tugasnya. Yang hebat selalu adalah gembalanya. Gembala yang melindungi, bahkan yang mengalahkan serigala-serigala itu. Jadi saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan, jangan pernah takut, jangan pernah pesimis di dalam melaksanakan tugas apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi sebaliknya juga jangan pernah sombong. Ketika kita berhasil, jangan anggap itu keberhasilan kita. Karena yang melakukan semua itu adalah Sang Gembala. Yohanes pasal 15 ayat 5 juga mengingatkan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, di dalam mengutus 70 muridnya, Tuhan Yesus juga berpesan di dalam ayat yang keempat-a, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Apa maksudnya? Ternyata Tuhan Yesus mau mengajar agar murid-muridnya sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan pemeliharaan Tuhan, tidak mengandalkan segala sesuatu dari dirinya sendiri, tidak mengandalkan apa yang dimilikinya, tapi mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari pendidikan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, agar melalui pengalaman yang mereka akan alami, mereka mendapatkan satu keyakinan bahwa hidup mereka sebagai duta Kristus adalah hidup yang terjamin. Ketika mereka mendapat makanan, mendapat penginapan, mendapat sambutan dari keluarga-keluarga atau rumah-rumah yang mereka layani, mereka ingat bahwa ternyata itu semua adalah karena Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Jadi
tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk kebutuhan diri sendiri. Yang Tuhan Yesus kehendaki adalah supaya mereka fokus kepada tugas pengutusan yang dipercayakan kepada mereka. Dan itu jelas di dalam ayat yang selanjutnya. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kenapa? Kalau kita menyapa sini, menyapa sana, memperhatikan urusan-urusan orang lain, kita tidak fokus kepada tugas yang Tuhan berikan. Tuhan mau supaya kita fokus melaksanakan tugas pengutusan yang dipercayakan, agar mendatangkan damai sejahtera kepada orang lain. Dan juga kita tidak perlu memusingkan urusan-urusan kebutuhan kita sendiri. Kalau kita terus memusingkan kebutuhan-kebutuhan kita sendiri, apalagi menumpuk bekal-bekal hidup, maka kita tidak akan bisa fokus di dalam tugas sebagai duta Kristus yang membawa damai sejahtera bagi orang lain. Banyak orang, saudara, berpikir, nanti kalau saya sudah cukup semuanya, saya sudah beres dengan diri saya, nanti kalau saya sudah sejahtera, saya akan bisa memikirkan kesejahteraan orang lain. Bagi orang dunia ini logis. Kalau kita sendiri belum cukup, kalau kita sendiri belum sejahtera, bagaimana kita bisa memikirkan kesejahteraan orang lain dan mengusahakan kesejahteraan orang lain. Tapi saudara, kita lupa. Sampai kapan kita bisa mengatakan saya merasa cukup sekarang? Banyak orang berusaha mencukupkan segala kebutuhan hidupnya dan tidak pernah tahu kapan harus berhenti dan mengatakan sudah cukup sekarang, aku mau melayani, aku mau membagi, aku mau memikirkan kesejahteraan orang lain. Seringkali orang tidak tahu kapan harus berhenti dan mengatakan cukup. Karena hanya orang yang mengandalkan pemeliharaan Tuhan dan orang yang mau memikirkan kebutuhan-kebutuhan orang lain, merekalah yang akan merasa cukup dan akan mampu bersyukur bagaimanapun juga keadaannya. Oleh karena itu, saudara, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita hidup. Untuk siapa kita hidup. Selanjutnya, ketika 70 murid itu sudah melaksanakan tugas dengan baik, ketika mereka sudah berhasil dengan baik, mereka melapor kepada Tuhan Yesus dengan sangat gembira dan dengan bangga. Dalam ayat 17 dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Luar biasa. Pengalaman-pengalaman yang mereka pernah alami selama pelayanan menjadi duta Kristus itu luar biasa. Dan mereka sangat gembira, sangat antusias, dan sangat bangga. Tetapi saudara, ternyata Tuhan Yesus segera memperingatkan mereka akan bahaya dosa kesombongan. Dalam ayat 18 kita baca, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Banyak orang menafsirkan ayat ini seakan-akan Tuhan Yesus mengiyakan kemenangan mereka atas kuasa-kuasa iblis itu. Lalu Yesus
menggarisbawahi, wah saya melihat iblis turun. Bukan itu saudara yang dimaksud Tuhan Yesus ternyata. Karena pada zaman itu ada satu legenda. Legenda yang sangat dikenal oleh banyak orang termasuk ke-70 murid ini. Legenda yang menceritakan bahwa iblis itu sebenarnya dahulu adalah penghulu para malaikat. Tetapi karena ia sombong dan karena ia mau menjadi sama seperti Allah, maka ia dijatuhkan dari jabatannya. Seperti jatuh dari langit. Saudara, legenda ini juga pernah dipakai untuk mengingatkan Raja Babel yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk menghukum umatnya sendiri, umat Israel. Tapi kemudian ketika Raja Babel ini menjadi sombong, lupa diri, ia juga mendapatkan penghinaan. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 14. Yesaya 14 ayat 12 hingga 15. Kita lihat bagaimana teguran kepada Raja Babel ini memakai legenda yang sama. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi kalau Yesus tadi mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, ini sebenarnya adalah peringatan kepada para murid. Hati-hati. Dan itu jelas sekali di dalam ayat yang selanjutnya. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara, setiap orang yang dipanggil menjadi murid, menjadi pengikut Yesus, harus ingat syarat yang Tuhan Yesus ajukan, yaitu harus menyangkal diri dan memikul salib. Karena itu kita semua sebagai murid-murid, sebagai pengikut yang diutus menjadi duta, harus tetap ingat bahwa kita harus selalu menyangkal diri. Dalam segala keberhasilan apapun, kita harus menyangkal diri dan mengatakan, bukan aku, Tuhan yang mengerjakan semua itu. Kita tidak boleh meninggikan diri ketika kita sudah menuntaskan tugas-tugas kita. Karena Tuhan sendiri yang sebenarnya sedang bekerja dan memakai kita sebagai hamba-Nya. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Tuhan Yesus yang kita ikuti, Tuhan Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan kita, adalah Tuhan yang juga telah menyangkal dirinya, menyangkali semua kemuliaan dan kehormatan surgawi untuk
melaksanakan tugas sebagai duta Allah, membawa kerajaan sorga ke dalam dunia ini, membawa damai sejahtera, cinta kasih, pengampunan Allah untuk dunia ini dengan cara menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kita semua. Sebentar lagi melalui perjamuan kudus kita akan merayakan bersama peristiwa yang luar biasa dari penyangkalan diri Yesus yang menyerahkan tubuh dan darahnya. Mari kita menghayati bagaimana Tuhan Yesus telah melaksanakan tugasnya sebagai duta Allah Bapa, supaya dengan penghayatan akan pelaksanaan tugas oleh Tuhan Yesus, kita juga dikuatkan sebagai duta-duta Kristus untuk melaksanakan tugas kita tetap dengan kerendahan hati dan kesediaan berkorban. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita melanjutkan dengan menaikkan doa syafaat kita. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang maha tinggi, namun yang tetap mempercayai kami dalam kerendahan kami untuk mengutus kami sebagai duta-duta di tengah dunia ini. Kami tahu keterbatasan dan ketidakmampuan kami, tapi Engkau mengajarkan kepada kami betapa Engkau berkenan melindungi, menjamin, melengkapi, bahkan Engkaulah sebenarnya yang berkarya melalui kehidupan kami. Karena itu ajarlah kami untuk berani memberi diri dipakai oleh Tuhan selaku duta-duta bagi dunia ini, membawa damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami berdoa dan memohon penyertaan Tuhan untuk gereja kami, GKI Maulana Yusuf maupun seluruh GKI di dalam melaksanakan tugas yang Kau percayakan di tengah dunia, menjadi pembawa damai sejahtera bagi masyarakat di Indonesia ini. Berikan kepada kami hikmat kebijaksanaan sebagai gereja, terutama di tengah situasi baru setelah masa pandemi, di mana kami menghadapi banyak hal yang baru dan kami harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Berikan kami kemampuan, kebijaksanaan, hikmat untuk boleh melayani dengan cara-cara yang baru. Tuhan, kami ingin berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya di dalam usaha untuk mencegah peningkatan wabah COVID varian baru saat ini. Biarlah ancaman ini boleh menjadikan kami semua semakin bijak untuk tetap menjaga diri dan menjaga orang lain, sehingga penularan ini dapat dicegah sedemikian rupa dan pandemi ini boleh diselesaikan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah kami, khususnya untuk Presiden Jokowi, di dalam melaksanakan misi perdamaian untuk mengakhiri peperangan Ukraina dan Rusia, untuk berusaha mencegah krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi yang mengancam dunia saat ini. Biarlah misi perdamaian yang telah dilaksanakan dan masih akan terus dilanjutkan boleh membawa hasil yang menggembirakan, di mana misi kemanusiaan ini sungguh-sungguh boleh menyelamatkan banyak orang dari bencana yang saat ini mengancam dan mengerikan bagi banyak orang. Tuhan Bapa di surga,
Kami berdoa dan memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan juga bagi kami masing-masing selaku pribadi-pribadi di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah-tengah tugas-tugas kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk sungguh-sungguh melihat bagaimana kami harus melaksanakan panggilan Tuhan sebagai duta dengan mengingat dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan damai sejahtera melalui kehadiran kami. Pada saat ini kami juga ingin secara khusus mendoakan untuk keluarga yang berduka, yaitu keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Ijang Supriyadi. Kuatkan dan hiburkan mereka semua ya Bapa. Kami naikkan doa syafaat ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebelum informasi, saya memberikan informasi lebih dahulu sebelum ada persembahan. Umat yang duduk di baris depan, bagian bawah, dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Sedangkan umat yang berada di barisan lainnya dapat memberikan persembahan melalui amplop yang akan dimasukkan ke dalam kotak persembahan saat ibadah selesai dan melalui scan QR code. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita nyanyikan ucapan syukur pada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan pernyataan-Mu, boleh kami terima dan rasakan hingga sore hari ini. Setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan ini, semua hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar, dan pakailah kami sebagai duta-duta Kristus bagi dunia ini. Kami juga berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi terang dan kemuliaan-Mu yang kami pergunakan di gereja ini dan umat-Mu di sekitar. Ya Tuhan, doa yang kami sampaikan hanya kepadamu, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung rajawali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan